Yau, selamat datang di channel akun cadangan kawan. Demi kelancaran bersama tolong dibantu subscribe channel ini, supaya kita dapat happy bersama, hahaha, lanjut. Di timur laut domain hukum, barat daya domain suci, dan tenggara domain iblis, ada area laut besar, yang disebut Laut Tiga Domain. Wilayah laut ini masih merupakan bagian dari Samudra Biru yang tak terbatas. Tapi dalam arti tertentu, dikelilingi oleh tiga domain ini, seperti laut pedalaman, itulah namanya. Laut tiga wilayah dikelilingi oleh tiga benua di kejauhan. Secara relatif, itu jauh lebih kecil daripada gelombang tak berujung Samudra Biru tak berujung dengan area terluas. Laut Biru dengan warna terbanyak. Hampir di tengah wilayah laut ini, terdapat sebuah pulau bernama Sainsai Islands. Alasan dikatakan berada di tengah karena kepulauan ini hampir sama dengan jalur laut tiga wilayah yang sangat aneh. Dan nama Senki adalah nama tempat kudus. Karena pulau ini merupakan bagian dari Sanctuary. Setelah memasuki zaman kegelapan, meskipun Holy Spirit Kingdom of the Sanctuary menjadi independen, mengakui bahwa itu diwarisi dari iblis dan roh, percaya bahwa monster dan roh menciptakan manusia. Oleh karena itu, didukung oleh domain iblis. Dengan latar belakang inilah Saint West Islands milik Tanah Suci. Kekuatan keseluruhan dari domain hukum tidak lebih kuat dari Sanctuary. Belum lagi ada domain iblis besar di belakang Sanctuary, dan itu hanya bisa diberikan. Dan domain iblis tidak peduli dengan beberapa pulau kecil seperti itu, jadi tentu saja kerajaan Roh Kudus itu murah. Tidak ada mineral langka atau harta karun di Kepulauan Senki, tetapi pemandangannya sangat bagus. Beberapa bangsawan iblis dan tempat kudus kadang-kadang datang untuk berlibur. Di Kepulauan Sainsai, tiga pulau terbesar dinamai menurut namanya. Mereka adalah Pulau Wang Yao, yang lebih dekat ke domain iblis, Pulau Wang Sheng, yang lebih dekat ke Sanctuary, dan Pulau Barat, yang lebih dekat ke yurisdiksi. Di antara mereka, Pulau Barat adalah yang terbesar, dan sebuah kota didirikan, mungkin untuk menghibur yurisdiksi, dinamai Kota Hukum Suci. Karena air pasang, Kota Hukum Suci dibangun di lereng bukit yang lebih tinggi, oleh karena itu, dari tembok kota dan beberapa bangunan yang lebih tinggi di kota, Anda dapat melihat laut tiga wilayah dengan warna yang berbeda, dan pemandangannya sangat bagus. Populasi penduduk kota suci kurang dari 10.000, dan tentara ditempatkan di 3.000. Namun baru-baru ini, kota hukum suci dan seluruh pulau barat menjadi semarak. Tanpa dia, itu hanya karena kompetisi tiga domain, yang mewakili peringkat elit generasi muda di dunia manusia, akan diadakan di sini. Kompetisi tiga domain memiliki sejarah panjang, dan dalam arti tertentu, itu dilakukan dengan persetujuan diam-diam dari domain iblis. Meskipun manusia di Sanctuary, yurisdiksi, dan domain biru bukan lagi ras bawahan dari domain iblis dalam nama, bagaimanapun juga, domain iblis sangat kuat, dan kontrol yang berasal dari zaman es belum sepenuhnya hilang. Setidaknya tiga domain umat manusia belum berani menghadapinya. Untuk alam iblis, vitalitas mereka rusak parah oleh bencana di akhir zaman es, dan sampai sekarang, mereka tidak tahu banyak tentang alam binatang dan alam iblis. Secara alami, dia tidak akan memiliki hubungan buruk dengan manusia. Secara umum, itu berarti menyatukan tiga domain manusia dan bertarung melawan domain iblis dan domain binatang buas di sisi lain lautan tak berujung. Oleh karena itu, domain iblis juga mendukung manusia untuk menjadi lebih kuat. Tentu saja, mereka paling mendukung, dan tentu saja mereka adalah tempat perlindungan leluhur iblis dan peri. Oleh karena itu, dari setiap 3 kali kompetisi besar 3 alam, 2 diadakan di tempat suci, dan bahkan beberapa kekuatan alam iblis akan datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Kota Sanfa di Pulau Barat membuka gerbangnya sedini setengah bulan yang lalu. Itu tidak terlalu ramai di jalan-jalan lebar. Banyak pedagang datang dari tempat suci untuk sementara dan menjualnya di toko sewa jangka pendek di kota Sanfa. Dapatkan penghasilan keberuntungan darinya. Mereka juga akan membeli beberapa item yang dibawa dari pedagang domain legal dan biru, dan kemudian menjual kembali domain suci untuk mendapatkan selisihnya. Berjalan di jalan, menghirup udara lembab, mata Fahua tidak bisa tidak melunak. Setelah mengambang di laut selama lebih dari 3 bulan, saya datang ke sini dari jalan pesisir kota kebijaksanaan di Tenggara Hukum. Secara geografis,
ia melewati hampir seluruh garis pantai timur yurisdiksi. Untungnya, perahu layar 3 tiang masih nyaman, dan dia menghabiskan hari-harinya untuk berlatih lagi. Selain itu, dia adalah orang yang bisa menahan kesepian, jadi tidak banyak kesepian. Meski begitu, ketika dia menginjakkan kakinya di Pulau Barat, butuh beberapa saat untuk membiasakannya sebelum dia kehilangan perasaan air yang beriak. Pakaian orang-orang Sanctuary sangat cerah, sehingga sangat mudah dibedakan. Mereka suka menggunakan beberapa bulu dan bulu untuk menghias pakaian mereka. Ini benar-benar berbeda dari keketatan kuno dari domain hukum dan kebebasan dan tanpa hambatan dari domain biru. Aku tidak tahu bagaimana Yong Hyun lakukan sekarang. Ketika dia pergi, Yongxian telah bangun dari tidurnya, tetapi tubuhnya masih sangat lemah. Guru Deng berkata bahwa itu akan tergantung pada pemulihannya nanti. Hanya saja tubuh anak ini terlalu lemah, dan dia bisa hidup sampai sekarang, dengan mengandalkan dukungan sihir. Saya berharap membuat buah dapat memberinya kehidupan baru. Meskipun Fahua sudah melakukan apa yang dia bisa, tetapi ketika dia keluar kali ini, yang paling dia khawatirkan adalah keadaan Yongxian. Minggir. Ketika Fahua sedikit tersesat, sosok besar tiba-tiba muncul di depannya. Begitu dia mengangkat tangannya, dia menekannya di bahunya, mencoba mendorongnya ke samping. Tubuh Fahua tanpa sadar bereaksi, sedikit gemetar, menghindari dorongan, dan kemudian mengambil beberapa langkah ke samping. Hah! Sosok besar itu tertegun sejenak tanpa mendorongnya. Baru kemudian Fahua melihat bahwa itu adalah makhluk yang sangat tinggi. Meski bagian atas tubuhnya sedikit bungkuk, tubuhnya yang tingginya lebih dari 3 meter masih seperti bukit. Punggung yang lebar dan lengan yang telanjang memperlihatkan otot yang sangat berlebihan. Itu sama sekali tidak bisa dimiliki manusia normal. Jadi, meskipun terlihat seperti manusia, Fahua juga tahu bahwa itu bukanlah manusia. Terlebih lagi, dia hanya memiliki satu mata di dahinya. Ini adalah klan monster, monster bermata satu. Ini adalah pertama kalinya Fahua datang ke Sanctuary, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat klan monster, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik beberapa kali lagi. Monster bermata satu ini tampak membungkuk karena otot-otot di punggungnya terlalu besar. Seluruh tubuh tampaknya mengandung kekuatan ledakan. Sebanyak 4 orang berjalan di sana, dan orang yang akan mendorong Fahua tadi hanyalah salah satunya. Dan monster bermata satu dengan aura yang begitu kuat ini sepertinya baru saja membuka jalan di depan. Mereka semua membawa tiang kayu tebal di pundak mereka, dan ada keberadaan seperti platform di belakang mereka. Di belakang platform, ada 4 monster bermata satu lainnya yang membawanya. Platformnya lebih dari 10 meter persegi, dan kerudung menggantung untuk menutupi pemandangan di dalamnya. Anda hanya bisa samar-samar melihat bahwa sepertinya ada siluet manusia yang duduk di dalamnya. Ini adalah para bangsawan dari klan iblis. Mata Fahua menyipit, dan tanpa sadar dia minggir. Ketika dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 domain, dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga yurisdiksi. Dan kekuatan domain iblis, dia telah belajar sejak kecil. Ketika tidak perlu, itu tidak akan mudah bertentangan dengan domain iblis, agar tidak menimbulkan masalah bagi Ibu Pertiwi. Monster bermata satu yang berjalan di depan tampaknya menikmati kepanikan dan ketakutan orang-orang, dan dari waktu ke waktu membuat jeritan dan senyuman yang menusuk. Fahua sedikit mengernyit, sekarang ketiga domain manusia itu independen, di wilayah Suaka, klan monster ini masih seperti ini. Pikirkan bagaimana manusia ditindas ketika hanya ada benua peri. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengagumi leluhur yang memperoleh awal dari semua dharma, dan memimpin suku tersebut menuju kemerdekaan. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana yang lemah memakan yang kuat, dan kekuatan adalah premis dari segalanya. Rombongan monster itu berjalan cepat, dan setelah bertanya pada beberapa orang, Fahua menemukan tujuan perjalanannya. Bahkan para elit yang datang dari yurisdiksi untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 domain tidak akan bersatu. Tidak peduli seberapa kecil yurisdiksinya, itu masih sebuah benua, semua orang mulai dari tempat yang berbeda dan datang ke kota hukum suci. Tempat untuk mendaftar adalah di lapangan Sanfa di pusat kota Sanfa, yang juga merupakan tempat kompetisi untuk kompetisi 3 domain. Waktu kedatangan Fahua tepat,
dan ada 5 hari sebelum dimulainya kompetisi 3 domain. Kompetisi 3 ranah dibagi menjadi 3 jenis kompetisi, yaitu kompetisi individu, kompetisi ganda, dan kompetisi beregu. Di antaranya, kompetisi individu dan kompetisi tim adalah yang paling penting. Dalam kompetisi individu, tidak ada seorang pun di yurisdiksi yang bisa masuk 16 besar untuk waktu yang lama. Anda harus tahu bahwa totalnya hanya 64 entry, dan untuk masuk ke 16 besar umumnya hanya membutuhkan 2 kemenangan. Dapat dilihat bahwa yurisdiksi tidak mencukupi dalam hal kekuatan tempur individu. Dalam hal kompetisi tim, yurisdiksinya jauh lebih baik. Setiap negara dapat mengirimkan 2 tim untuk berpartisipasi dalam kompetisi tim. Total ada 6 tim yang menang. Setiap tim akan bermain melawan keempat tim dari 2 negara lainnya, dan poin akan diberikan berdasarkan menang kalah. 2 tim dengan poin terbanyak akan melaju ke final. Dalam hal kompetisi tim, yurisdiksi umumnya dapat berpartisipasi di final dan memiliki peluang bagus untuk memenangkan kejuaraan final. Ada batas 50 per tim dalam kompetisi tim. Fahua datang ke sini kali ini terutama untuk berpartisipasi dalam kompetisi individu dan untuk pengalaman. Dalam hal kompetisi tim, mereka semua diikuti oleh tim khusus yang berusia hampir 30 tahun dan telah berlatih bersama untuk waktu yang lama. Sebelum mencapai alun-alun hukum suci, Fahua menemukan bahwa ada banyak pemberitahuan yang dipasang di dinding sekitarnya, yang digunakan untuk memperkenalkan kompetisi besar 3 domain, dan beberapa di antaranya juga menyebutkan hadiah. Dia berjalan ke sebuah pemberitahuan dan memusatkan perhatian padanya, dan matanya langsung tertarik pada salah satu hadiah. Untuk membuka kunci bel, Anda memerlukan orang lonceng, segel roh, dan senjata sihir tingkat atas, yang dapat menghapus sebagian besar kutukan dan segel. Itu adalah harta dari klan monster kuno. Juara ganda menang. Bisakah kutukan dan segel dicabut? Apa itu berarti? Tepat saat kejutan muncul di hati Fahua, suara terkejut yang agak familiar tiba-tiba datang dari sisinya. Jielingyin, hahaha, ini yang aku cari. Fahua menoleh ke belakang dan melihat seorang pria yang sedang menari, dan ketika pria ini juga melihatnya berbalik, matanya bertemu, dan dia tertegun sejenak, tetapi itu bukan lagu biru. Kenapa kamu? Lan Ge memandang Fahua di depannya, dan ekspresinya yang bersemangat langsung berubah suram. Fahua juga menggerakkan sudut mulutnya dan mengangkat tangannya tanpa sadar. Lan Ge terkejut, dan segera menutupi pipinya dengan kedua tangan, berteriak, jangan main-main. Hari itu, keduanya merokok sendiri, dan wajahnya yang tampan merah dan bengkak, dan butuh lebih dari 10 hari untuk turun. Dia tidak ingin mengalaminya lagi. Idiot. Fahua hanya meliriknya dan kembali ke pemberitahuan. Lan Ge datang kepadanya dan mengepalkan tinjunya, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak berani berbicara. Orang ini Fahua jelas adalah orang yang bertindak. Song diam-diam memfitnah, orang ini pasti memiliki kecenderungan masokis. Kamu juga datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi 3 wilayah. Apakah kamu di sini untuk berada di bawah? Kembali, hemat waktumu dan dipermalukan. Lan Ge melengkungkan bibirnya. Kekanak-kanakan, kata Fahua dingin sambil melihat pengenalan game di pemberitahuan. Apakah kamu akan mati jika kamu mengatakan beberapa kata lagi? Lan Ge berkata dengan marah. Fahua meliriknya, apakah kamu tidak bangun? Ah, Lan Ge tercengang. Bodoh. Kamu, Lan Ge mengangkat jarinya dan menunjuk Fahua, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang dia, saya tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Anda. Mari kita bicara, apa yang harus saya lakukan? Anda telah melihat bahwa segel pelepasan roh di atasnya dapat menghilangkan sebagian besar segel kutukan. Itu dibuat oleh klan monster kuno. Manik-manik 7 dewa juga diproduksi oleh klan monster dan klan roh. Saya pikir itu akan berguna. Iya, Fahua tidak berbicara dengan dingin kali ini, dan mengangguk. Tapi kalimat berikutnya hampir membuat Blue Song menjadi liar lagi, tapi aku tidak bekerja dengan orang yang naif. Siapa yang mau bekerja sama denganmu? Vena biru muncul di dahi Lan Ge yang marah. Fahua mengangkat tangannya dan mengklik kata, balapan ganda, pada pemberitahuan itu, lalu berbalik, menatap mata Lan Ge, dan berkata dengan serius, idiot. Aku akan membunuhmu.
Lan Ge mengangkat tangannya dengan keras, dan aura elemental di sekitar tubuhnya dengan cepat menjadi ganas. Fahua hanya mengangkat kepalanya dan menunjuk ke posisi jantungnya, ayo. Lan Ge menggigil sedikit dengan marah, kamu, tunggu aku. Ketika kutukan keji ini dicabut, jika aku memukulmu di semua tempat, aku akan memberimu nama keluargamu. Fa Song, Fahua tersenyum mengejek. Lan Ge tiba-tiba berbalik dan menggosok tangannya dengan keras di wajahnya, itu sangat keras, tetapi wajahnya yang tampan dan kecoklatan, yang telah kecoklatan karena berlayar di laut selama beberapa hari, sedikit memerah karena menggosok. Kemudian dia berbalik perlahan, dengan senyum yang lebih jelek daripada menangis di wajahnya, Fahua, bisakah kita berbicara dengan baik? Bisakah kita? Fahua mundur selangkah tanpa sadar dan menatap wajahnya dengan seringai waspada, apa yang kamu lakukan? Blue Song menunjuk ke tanda, kamu tidak ingin memiliki kutukan seperti itu denganku sepanjang waktu, bisakah kamu berbagi kehidupan dan perasaan satu sama lain? Sebelum datang, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu, jika kita punya pacar di masa depan, atau menikah. Saat bermesraan dengan gadis yang kamu cintai, apakah kamu pikir kita yang lain akan merasakannya? Fahua tertegun sejenak, dia belum pernah melakukan kontak dengannya dalam hal ini, jadi dia tidak pernah memikirkan kemungkinan situasi seperti itu sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar Lan Ge mengatakan ini, rasa dingin langsung menghantam hatinya. Melihat ekspresi jeleknya, Lan Ge akhirnya merasa sedikit lebih nyaman di hatinya, jadi, bagi kami, mengangkat kutukan ini adalah prioritas utama, kan? Iya. Fahua tidak hanya setuju kali ini, tetapi juga mengangguk dengan penuh semangat. Blue Song berkata, nah, sekarang kesempatan ada di depan Anda. Meskipun saya juga membenci Anda, terutama membenci Anda. Tetapi saya harus mengatakan, tidak ada jalan lain sekarang. Kami harus memenangkan kejuaraan ganda ini. Kami harus memberi saya dapatkan segel pemecahan roh ini. Jadi, mari kita bersaing bersama. Fahua mengerutkan kening, kali ini dia tidak langsung menjawab Lan Ge. Lan Ge berkata dengan cemas, apa yang masih kamu ragukan? Apakah kamu punya cara lain? Fahua memandangnya dan berkata dengan serius, kamu sedikit lemah, bisakah kamu memenangkan kejuaraan? Lan Ge melompat dengan marah, mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidungnya, kamu bilang aku lemah. Di mana aku lemah? Aku adalah yang terberkahi surgawi. 4 elemen yang terberkahi surgawi adalah, saya jenius terbaik dari generasi muda Blue Domain. Beri saya beberapa tahun lagi, bahkan juara kompetisi individu pasti akan ada di saku saya di kompetisi 3 domain berikutnya. Beraninya Anda mengatakan bahwa saya lemah. Anda memberikannya kepada saya, katakan dengan jelas, di mana saya lemah. Fahua juga mengangkat tangannya dan menunjuk ke kepala Lan Ge, lemah di sini, yang cacat mental tidak bisa disembuhkan. Aku akan membunuhmu. Lan Ge akhirnya tidak tahan lagi, dan membanting ke depan, meraih leher Fahua, mengguncangnya dengan keras. Setelah beberapa saat, keduanya menjadi merona dan lehernya tebal, rasa sakit ini harus dibagi. Setelah beberapa lama, keduanya duduk di bawah pemberitahuan, terengah-engah. Lan Ge tampak tertekan, Fahua menggosok lehernya dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ada apa? Untuk berpartisipasi atau tidak? Kata Lan Ge dengan marah. Fahua berkata, bonus itu milikku, jadi ikut saja. Jika Anda dapat memenangkan kejuaraan di 3 kompetisi, tidak hanya akan ada hadiah, tetapi juga bonus yang tinggi. Apakah kamu miskin dan gila? Lan Ge memelototinya. Iya, Fahua mengangguk. Dia benar-benar miskin. Lan Ge kesal, oke, ini dia. Dia tidak ingin melihat orang ini di depannya untuk sesaat sekarang, dan dia memiliki hubungan sepeser pun dengannya. Selama dia bisa mengangkat hubungan tak tertandingi yang pasti merupakan kutukan baginya, dia akan menanggung semuanya. Fahua berdiri, pergi dan daftar. Blue Song berkata, jangan mendaftar untuk kompetisi individu untuk menghindari cedera.